0014 kelas E semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang telah dibahas pada beberapa pertemuan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang pertama adalah wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Ada pula teori geopolitik. Teori geopolitik merupakan studi mengenai interaksi antara faktor geografi, kekuatan politik, dan dinamika hubungan internasional yang mempengaruhi pembentukan kebijakan negara serta perkembangan politik secara luas. Teori geopolitik terdiri atas dua, yaitu yang pertama teori geopolitik klasik, terdiri atas teori Headland, teori Schopenhauer, dan teori Rimland. Yang kedua adalah teori geopolitik modern, terdiri atas teori geopolitik dunia global, teori ekonomi politik global, dan teori keamanan kontemporer. Teori yang kedua adalah wawasan Nusantara menurut pandangan bangsa Indonesia. Menurut pandangan bangsa Indonesia, wawasan Nusantara terdiri atas asas kedudukan yang di dalamnya terdiri atas kesatuan wilayah, keadilan sosial, keberagaman budaya, kemandirian, dan ketahanan nasional. Fungsi ketahanan nasional adalah persatuan dan kesatuan, identitas nasional, ketahanan nasional, dan tujuan wawasan Nusantara adalah persatuan dan kesatuan, identitas nasional, ketahanan nasional, serta pembangunan berkelanjutan. Materi yang ketiga yaitu konsep ketahanan nasional. Yang pertama ada pengertian. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, dan gangguan. Ada pula strategi pembinaan yang terdiri atas yang pertama pendidikan dan pembudayaan, penguatan sistem dan keamanan, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada politik dan strategi nasional. Yang pertama adalah pengertian politik. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Ada pula pengertian strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Materi yang kelima adalah identitas nasional. Yang pertama ada pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama. Ada pula faktor pembentuk identitas nasional yang terdiri atas faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial dan faktor kondisional adalah dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor primordial adalah faktor bawaan alamiah yang melekat pada bangsa seperti geografi, ekologi, dan demografi. Faktor ini juga meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua adalah pengertian faktor kondisional. Faktor subjektif yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Unsur pembentuk identitas nasional terdiri atas sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Selanjutnya adalah dampak globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi dapat memperkaya atau mengancam identitas nasional melalui interaksi budaya. Budaya luar yang masuk sering menggantikan budaya asli, menyebabkan nilai-nilai budaya lokal tergeser. Masyarakat mulai meninggalkan budaya sendiri dan lebih memilih budaya asing yang dianggap modern. Ada pula pengaruh positif dan pengaruh negatif dari dampak globalisasi. Yang pertama adalah dampak positif terdiri atas 1. Perubahan nilai, 2. Terbukanya pasar internasional, yang ketiga kemajuan ilmu pengetahuan,
Dan yang terakhir adalah teknologi pemerintahan yang transparan. Yang kedua adalah dampak negatif, terdiri atas satu, individualisme dan hedonisme. Yang kedua, hilangnya nasionalisme. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Dan yang terakhir adalah ancaman ideologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.